Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Septiani, NIM 121100084, kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini SAG MAG dan Bapak Salim SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Andalusia. Sejarah telah mencatat bahwa periode klasik merupakan masa keemasan dan kejayaan Islam di berbagai bidang, termasuk di bidang sains dan pendidikan. Pada masa itu, peradaban dan kebudayaan Islam, khususnya di Andalusia, mencapai puncak paling tinggi dan tidak tertandingi oleh bangsa manapun. Saat bangsa Eropa Kristen masih buta huruf, umat Islam di Andalusia justru telah menjadi kaum terdidik dan terpelajar. Bahkan tidak sedikit yang menjadi ilmuwan prolifik dengan karya-karya besar dan bermutu tinggi. Ketika umat Islam di Andalusia mendirikan Universitas Cordova, bangsa Eropa Kristen baru terbuka mata akan pentingnya ilmu pengetahuan. Mereka berdatangan ke universitas tersebut untuk menimba ilmu pengetahuan dari ilmuwan dan intelektual muslim. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi merupakan periode yang sangat membanggakan bagi umat muslim. Pada periode ini, serentetan kemajuan dan kegemilangan dalam peradaban dan kebudayaan berhasil dicapai oleh umat muslim. Selain kemajuan Daulah Abbasiyah di timur 750 sampai 1256 Masehi yang berpusat di Baghdad, kemajuan peradaban juga diraih oleh Daulah Islam di barat Andalusia. Khusus Andalusia, kemajuan paling menonjol terlihat pada masa pemerintahan Abdurrahman I, Abdurrahman III, dan Al-Hakam II. Ketiga tokoh pemerintahan ini telah memberikan motivasi dan kontribusi yang sangat besar dan signifikan dalam menata dan memacu gerak kebangkitan kebudayaan Islam di Andalusia. Pada masa pemerintahan Abdurrahman I, terjadi pembangunan besar-besaran di segala bidang, termasuk pembangunan istana dan Masjid Agung Al-Hamra. Abdurrahman I juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar dan menengah hingga perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga kajian ilmiah. Saat umat Islam di Andalusia sibuk dan asik mengkaji ilmu pengetahuan, bangsa Eropa Kristen masih tenggelam dalam buta huruf. Ketika umat Islam di Andalusia mendirikan Universitas Cordova, bangsa Eropa Kristen baru tersadar dari masa jahiliyah mereka. Andalusia adalah sebutan untuk wilayah semenanjung Liberia yang sekarang mencakup wilayah Spanyol dan sebagian kecil Portugal. Pada 406 Masehi, semenanjung Liberia dikuasai oleh bangsa Vandals. Karena itulah, wilayah tersebut dinamakan Vandalusia dalam perkembangannya. Vandalusia direbut oleh bangsa Goth atau Visigoth. Cukup lama bangsa Goth menguasai Vandalusia, sampai akhirnya pada 711 Masehi, pasukan Islam berhasil merebutnya. Sejak itulah nama Vandalusia berubah menjadi Andalusia. Kondisi sosial masyarakat Andalusia sebelum dikuasai Islam sangat memprihatinkan. Masyarakat terpolarisasi ke dalam 3 kelas sosial. Kelompok masyarakat kelas 1 diduduki para penguasa, yang terdiri dari raja, para pangeran, pembesar istana, pemuka agama, dan tuan tanah besar. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat kelas 2 yang terdiri dari tuan tanah kecil dan kelompok masyarakat kelas 3 yang terdiri dari para pekerja keras, buruh, dan budak. Penduduk yang beragama Yahudi juga dipaksa mengikuti baptis yang dilakukan oleh penguasa. Siapa yang menolak akan disiksa, bahkan dibunuh. Kondisi ini mengakibatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Andalusia tidak keruan. Di sisi lain, keadaan umat Islam justru lebih makmur, damai, toleran, penuh persaudaraan, dan tidak membedakan masyarakat berdasarkan status sosial.
Dalam kondisi itulah, mereka berbondong-bondong meminta perlindungan kepada umat Islam agar membebaskan mereka dari kesewenang-wenangan penguasa, bangsa Goth. Kekacauan politik pada masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Goth yang terakhir, semakin menambah raport buruk bangsa Goth di semenanjung Liberia. Kekacauan ini dipicu oleh kudeta yang dilakukan Roderick, Panglima Perang Andalusia. Sepeninggal Witiza, Raja Goth yang berkuasa saat itu, Roderick merebut singgasana Andalusia. Putra Witiza berusaha merebut kembali singgasana ayahandanya yang dirampas oleh Roderick, tetapi gagal. Putra Witiza lalu bersekutu dengan Graf Julian, penguasa wilayah Septah atau Ceuta, yang sudah lama bermusuhan dengan Roderick. Bersekutunya dua kekuatan itu ternyata belum juga dapat melumpuhkan kekuatan Roderick. Julian dan putra Witiza akhirnya bergabung dengan kaum muslimin di Afrika Utara yang saat itu dipimpin oleh gubernur Musa bin Nusair. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Julian dan putra Witiza memberi dukungan penuh kepada kaum muslimin untuk menguasai Andalusia. Akhirnya, Islam berhasil menguasai Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Dalam penaklukan itu, pasukan Islam menjadikan Afrika Utara sebagai batu loncatan atau pintu gerbang untuk memasuki Andalusia. Tercatat ada 3 nama penting yang berjasa besar dalam penaklukan Andalusia. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif bin Malik berperan sebagai perintis dan penyelidik jalan, Tariq bin Ziyad sebagai penakluk Andalusia, dan Musa bin Nusair sebagai pendukung utama Tariq dalam memobilisasi pasukan dari Afrika Utara. Wajah ramah, toleran, humoris, dan penuh persaudaraan yang diperlihatkan Tariq bin Ziyad dan kawan-kawan berhasil memikat hati masyarakat Andalusia. Tidak mengherankan jika kemudian Islam mengalami perkembangan yang signifikan dan membanggakan di semenanjung Liberia itu selama 7,5 abad. Badri Yatim membagi perkembangan Islam di Andalusia sejak pertama kali berkuasa sampai masa keruntuhannya ke dalam 6 periode. Berdasarkan pembagian di atas, dapat kita ketahui bahwa usia kekuasaan Islam di Andalusia adalah 781 tahun, dengan rincian 44 tahun berada di bawah kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, periode dependen. 258 tahun atau 276 tahun mendirikan Bani Umayyah II, periode independen, dan selebihnya adalah kekuasaan lanjutan di luar Bani Umayyah II. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan-kemajuan Eropa tidak bisa dipisahkan dari pemerintah Islam di Spanyol atau Andalusia. Dari Andalusia inilah Eropa banyak menimba ilmu. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa keemasannya, Andalusia merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru di Spanyol bagi orang Eropa. Karena itu, kehadiran Islam banyak menarik perhatian para sejarawan. Faktor-faktor masuknya Islam di Andalusia. 1. Keadaan ekonomi rakyat Andalusia yang sedang terpuruk. 2. Kondisi sosial politik yang sedang memburuk. 3. Penguasa Goth tidak memiliki sikap toleransi kepada penganut agama lain. 4. Terjadi perebutan kekuasaan antar elit pemerintahan.
Faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. 1. Munculnya khalifah-khalifah yang lemah. 2. Konflik antara Islam dan Kristen. 3. Munculnya muluk at-tawaif. 4. Kemerosotan ekonomi. 5. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.